pedagang pisang menjadi pelopor, menjadi benih-benih, menjadi contoh, menjadi batu peletakan pertama untuk pedagang-pedagang yang lainnya. Amin ya rabbal. Perlu kita ketahui bahwa menjadi contoh dalam kebaikan itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar. Mungkin kita belum mampu untuk melakukan kebaikan, tapi minimal kita mengarahkan orang untuk melakukan kebaikan. Tentu dan pasti santunan anak yatim adalah bukti bahwa kita memiliki hati yang baik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, man dalla ala khairin, barang siapa yang memberikan jalan, yang memfasilitasi, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai orang itu lakukan kebaikan tersebut. Andai kata kelompok PPP Persatuan Pedagang Pisang mengadakan santunan anak yatim pada tahun ini, dan yang pertama, betul, mudah-mudahan tidak hanya pertama dan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mungkin tahun ini setahun sekali, insya Allah tahun depan 2 kali. Amin ya rabbal. Semangat, semangat. Hidup Persatuan Pedagang Pisang. Ya gimana kalau mati mah nggak bakal suara. Ya, berarti Persatuan Pedagang Pisang itu adalah menjadi pelopor dalam kebaikan. Ketika ada Persatuan Pedagang Daging, ketika ada Persatuan Pedagang Sayuran, ketika ada Persatuan Pedagang-pedagang yang lain mengikuti apa yang dilakukan oleh pedagang pisang, maka setiap santunan yang dilakukan oleh pedagang daging, setiap santunan yang dilakukan oleh pedagang sayuran mendapatkan pahala, dan pedagang-pedagang pisang pun mendapatkan pahala, yakin, walaupun dia tidak memberikan santunan. Yakinlah itu. Kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kenapa? Karena memberikan fasilitas, memberikan contoh. Mudah-mudahan persatuan-persatuan pedagang yang lain tergerak hatinya untuk bergabung, betul? Tergerak hatinya untuk bersatu, betul? Tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan bersama-sama. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Maka jangan dianggap remeh, jangan dianggap hal biasa, karena santunan anak yatim itu ada suatu infak, suatu sedekah. Belum tentu yang memakai, saya pribadi yang selalu memakai sarung, kata Pak An, katanya saya belum bisa pakai sarung, saya juga belum bisa pakai celana, paling bisanya pakai celana kolor. Kenapa? Itu hanya adat, hanya kebiasaan masing-masing orang. Saya juga iri, sangat iri. Kenapa? Karena saya belum bisa seperti yang dilakukan pada bapak-bapak ini, belum bisa. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kepada saya untuk selalu melakukan kebaikan. Dan insya Allah kelakuan, perbuatan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Persatuan Pedagang Pisang ini menjadi contoh buat saya, insya Allah. Karena Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya ada 4 golongan. Ada 4 golongan. Yang pertama, yarzuquhullahu malan wa ilman. Yang kedua, yarzuquhullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga,
yarzuquhullahu ilman walam yarzuqhu malan. Yang keempat, walam yarzuquhu ilman wa malan. Apa artinya? Pada dasarnya kehidupan dunia dibagi dengan 4 golongan. Ada yang Allah berikan harta, Allah berikan kelebihan di dalam hartanya, dan Allah pula berikan ilmu kepadanya, sehingga dengan harta tersebut, dengan ilmu tersebut, ilmunya dia gunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan hartanya dia gunakan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara menyantuni, dengan cara infak ke majlis taklim, dengan cara infak ke masjid-masjid, dengan cara infak ke pondok pesantren, itu adalah berarti dia menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmunya. Maka orang tersebut adalah orang yang tinggi kedudukannya di akhirat nanti. Yang kedua ada yarzuquhullahu malan walam yarzuqhu ilman. Dia bukan orang alim, bukan. Dia bukan orang pintar, bukan. Tetapi Allah berikan kelebihan harta. Karena usahanya menghasilkan keuntungan, dia sisihkan. Setiap hari keuntungannya dia kumpulkan dan kemudian dia infakkan. Dengan cara apapun, dengan cara kebaikan apapun, baik dengan santunan yatim, baik dengan infak kepada majlis taklim, baik dengan infak dengan ke masjid-masjid ataupun ke pondok pesantren, maka dia sesungguhnya sudah memberikan jalan untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berarti termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada orang yang mempunyai ilmu yang tidak. Allah berikan ilmu, Allah titipkan ilmu kepadanya, tetapi Allah tidak beri kelebihan dalam rezekinya. Kehidupannya hanya pas-pasan saja, sehingga dia buat dirinya sendiri belum cukup. Jadi dia tidak bisa melaksanakan infak, dia belum bisa menyantuni anak yatim, tetapi dia berikan ilmu. Tetapi dengan ilmu tersebut dia sudah ada semangat untuk ketika, ya Allah, andaikan kau berikan harta kepadaku, aku akan melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh persatuan pedagang pisang, menyantuni anak yatim. Tapi dia belum bisa, maka orang tersebut dengan niatnya sudah mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang terakhir, orang itu Allah tidak berikan harta, tidak berikan ilmu pula. Harta tidak hanya pas-pasan, ilmu juga Allah tidak titipkan, tetapi apa yang dia angan-angankan, ya Allah, andaikan aku mempunyai uang banyak, pasti aku akan beli anu. Aku akan foya-foya, aku akan jalan-jalan. Menghayalnya seperti itu. Niatnya bukan hanya untuk kebaikan, tapi niatnya hanya untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Maka dengan niatnya tersebut, walaupun dia belum melakukan perkara yang dia angan-angankan, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang merugi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka berarti dengan adanya persatuan pedagang pisang melaksanakan santunan yatim, yakinlah berarti pedagang-pedagang pisang khususnya umumnya yang berpartisipasi dalam kegiatan santunan yatim ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan jalan menyantuni anak yatim Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal. Karena apa? Keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah tambahnya nilai kebaikan. Awas,
Pak, Bu, keberkahan itu bukan ketika kita melaksanakan santunan Allah ganti dengan yang lebih banyak harta kita, tidak. Ketika keberkahan itu adalah ziyadatul khair, hidup kita tambah baik, hidup kita tambah tenang, hidup kita tambah manfaat, hidup kita tambah berguna untuk manusia di sekeliling kita. Amin ya rabbal. Apalah artinya uang banyak, mobil mewah, tetapi harta kita gunakan untuk berfoya-foya, harta kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, maka itu tidak ada keberkahan. Makanya alhamdulillah, berarti Persatuan Pedagang Pisang mempunyai sedikit rezeki yang Allah titipkan kepadanya, tapi beliau kumpulkan bergotong royong dan santuni anak yatim murni. Berarti itulah keberkahan yang kita dapatkan. Alhamdulillah, berarti adalah orang-orang khair. Insya Allah. Pahalanya apa? Karena infak itu umum. Infak itu adalah memberikan, menyantun, itu nan infak. Baik kepada majelis taklim, baik kepada pondok pesantren, baik kepada santunan anak yatim, ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan, itu namanya infak sama. Tetapi ada infak yang yang Rasulullah SAW khusus katakan. Apa kata Rasul? Faqala Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Rasul berisyarah dengan tangan kedua jari seperti ini. Ana, saya, wa kafilul yatim, dan orang-orang yang menanggung anak yatim. Saya, wa kafilul yatim, dan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Ana, saya, wa kafilul yatim, dengan orang-orang yang perhatian dengan kebutuhan anak yatim. Fil jannati hakadha. Fil jannati hakadha, ntar nanti di surga seperti ini. Artinya apa? Jari telunjuk dengan jari tengah berdempet. Artinya apa? Rasulullah di surga itu akan mendapatkan derajat yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi. Berarti orang yang menyantuni anak yatim akan berada di sebelah Rasulullah SAW. Insya Allah. Maka pertahankan dan terus istiqomah, terus lakukan tanpa ada gangguan apapun. Jangan pernah tergiur. Oh, kamu menyantuni karena pengen riya. Oh, kalian menyantuni karena pengen dipuja-puja, pengen diagung-agungkan. Biarkan orang berkata apapun, karena untuk ikhlas itu sangatlah sulit, Pak. Kita melaksanakan ibadah itu sangat sulit. Untuk ikhlas itu sangat sulit. Tapi ikhlas itu bisa kita hilangkan dengan cara sedikit dengan sedikitnya, step by step, perlahan-perlahan. Makanya kunci untuk kita supaya mendapatkan keikhlasan dalam amal kita adalah apa? Terus continue lakukanlah kebaikan tersebut. Ketika kita sudah biasa melakukan tersebut, ketika kita sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, contohnya seperti menyantuni anak yatim, mungkin awalnya kita ada rasa ingin dilihat oleh orang lain, tapi dengan kebiasaan tersebut, insya Allah perasaan itu akan hilang. Betul? Betul? Makanya terus kita laksanakan continue. Tapi apa? Kita sholat belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sholat yang tidak melaksanakan syarat dan rukunnya, sholat dengan melakukan syarat dan rukunnya pun belum tentu kita mendapatkan pahalanya kalau kita tidak khusyuk. Kita melaksanakan puasa belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak pernah ada yang tahu amal kita diterima atau tidak. Karena ketika amal ibadah dibarengi dengan rasa riya, maka gugur sudah pahalanya.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketahuilah, ketika kita berinfak, ketika kita melakukan amal jariyah, maka itu pasti akan kita dapatkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Percaya? Percaya? Yakin? Karena ketika Allah yang sudah berkata, ketika Rasulullah yang sudah menyampaikan, maka itu tidak ada keraguan bagi kita umat Islam. Betul? Karena hakikatnya semuanya adalah hakikatnya adalah kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apapun kita berada di sini murni karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa melaksanakan ibadah murni karena taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa taufik dan hidayah itu? Itu perkara yang sangat-sangat mahal, Pak. Perkara yang sangat mahal, tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena taufik hidayah. Hidayah adalah ketika Allah titipkan rasa di dalam hati untuk melakukan kebaikan. Dan hidayah Allah tidak hanya datang kepada orang tertentu. Datangnya kepada siapa? Kepada orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ada rasa untuk melaksanakan kebaikan tapi belum dilaksanakan, maka itu orang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika sudah dilaksanakan, maka itu adalah dia sudah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah keinginan untuk melakukan kebaikan, taufik adalah sudah melaksanakan kebaikan tersebut. Maka hidayah dan taufik berarti itu sangat mahal. Rasulullah SAW pernah, beliau merasa gelisah. Kenapa? Karena beliau dakwah kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab untuk beriman kepada Allah, tapi mereka tidak mau beriman. Apa kata Allah? Innaka la tahdi ila man ahbabta. Wahai Muhammad, innaka sesungguhnya engkau la tahdi tidak akan pernah bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau cintai. Seorang Rasulullah tidak bisa. Maka berarti hidayah itu murni hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul? Maka berarti ketika kita melaksanakan kegiatan tersebut, ketika kita melaksanakan kegiatan santunan ini, berarti kita mendapatkan hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena bukti kita lihat orang-orang di luar sana, hartanya tidak bisa dihitung lagi. Mobil mewah, rumah mewah, tetapi pernah tidak beliau seperti ini melaksanakan santunan anak yatim. Kenapa? Karena ibadah itu bukan diukur dari berapa banyaknya harta kita, dan juga bukan diukur dari berapa kuatnya badan kita. Banyak orang yang badannya gede, tenaganya besar, tetapi dia tidak mampu mengangkatkan dua tangannya ketika waktu sholat. Betul? Kita lihat betapa banyaknya harta mereka, miliaran, triliunan, tetapi pedulikah mereka kepada anak yatim? Tuh. Maka berarti kebaikan, taufik hidayah itu adalah hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kebaikan, berarti kita sudah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Ketika kita sudah melaksanakan, sudah mendapatkan taufik hidayah dari Allah, berarti kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Karena bersyukur itu adalah bukan hanya terima kasih ya Allah,
Bukan hanya seperti itu. Tetapi bersyukur itu apa? Bersyukur itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi min ajri. Ketika menggunakan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan hartanya kita gunakan untuk kebaikan, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Amin ya rabbal. Ketika kita mendapatkan nikmat mata kita gunakan untuk kebaikan, maka kita sudah bersyukur dengan nikmat mata yang Allah berikan. Alhamdulillah. Ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, ketika Allah berikan kekuatan kepada kita, kesehatan ini, kekuatan ini kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdagang, berniaga, usaha, bisnis, boleh silahkan. Karena itu adalah niat murni untuk menafkahi keluarga. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Maka kita perlu yakini bahwa apa yang kita lakukan ini adalah titik awal kebaikan, dan ketika titik awal kebaikan ini menjadi benih yang baik, menjadi contoh yang baik kepada teman-teman kita, insya Allah. Dan yang terakhir, saya titipkan agar selalu kita meyakini bahwa apa-apa yang kita lakukan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan tersebut, meyakini bahwa Allah lah yang menghendaki tersebut, maka kita sadar bahwa apa yang kita harus lakukan itu tidak pernah lepas dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita melaksanakan kegiatan tersebut, melaksanakan santunan anak yatim ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun depan terlaksana lagi ya, bangannya bisa setahun 2 kali, amin, atau bisa sebulan sekali, insya Allah. Dan berarti Persatuan Pedagang Pisang sudah menjadi pelopor dalam kebaikan, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Langsung doa. Ada doa. Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pada siang ini Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah berikan rahmat kepada kita, khususnya para pedagang-pedagang yang ada di pasar Kemiri Muka ini. Amin ya rabbal alamin. Biridha'illahi ta'ala waliniyati salihah la hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani Baghdadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin.
اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وكسابنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد بفضلك سبحان ربك